Dan bulan ini, bulan Agustus ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bersyukur. Hari ini saya ingin mengajak kita merupakan satu prinsip bahwa Allah ingin saya dan saudara bersyukur. Salah satu kehendak Allah itu adalah saya dan saudara bersyukur. Minggu-minggu berikutnya kita akan belajar bersyukur dari tokoh-tokoh Alkitab. Apakah dari Nuh, dari Musa, dari Rasul Paulus. Dan minggu kelima nanti kita akan belajar bagaimana Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk bersyukur. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat yang saya pikir kalau kita pun gak buka Alkitab kita sudah hafal ayat ini. Saya sengaja mengambil ayat yang populer ini, ya, yang sering kita baca, sering kita hafal, ya, supaya ini menjadi satu rema juga yang terus kita hafalkan setiap hari dan kita lakukan tentunya. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, kita akan membaca ayat yang ke-18 saja. Mari kita membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, saya akan membacakan untuk kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya menekankan dua frase, dua kalimat yang sangat penting. Mengucap syukur dikehendaki Allah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, semestinya saya dan saudara semua berpikir atau ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka sebetulnya kalau kita berbicara prioritas utama hidup kita semestinya berbicara tentang bagaimana saya dan saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pandemi ini cukup dan mungkin sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan kita betapa hidup saya dan saudara di dunia ini terbatas. Tidak ada yang bisa menebak sama sekali kapan saya dan saudara berakhir. Ya, mungkin ada yang berkata, Pak, selama ini juga gitu. Ya, tapi pandemi ini semakin memelekkan mata kita. Tidak peduli apapun profesinya, tidak peduli usianya berapa, gak peduli dengan teori-teori apa yang ada. Tapi yang jelas di hadapan kita diperlihatkan betapa Anda dan saya hidup itu begitu sebentar. Yang miris itu saudaraku, banyak sekarang orang kekurangan peti mati, banyak orang antri di kuburan. Miris bukan? Tapi sebagai orang percaya, saya dan saudara sebetulnya diingatkan satu hal. Hidupmu terbatas, hidupmu sebentar, Anda dan saya akan kembali kepada Bapa. Maka yang harus menjadi prioritas utama kita adalah bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan ini yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, menjalani kehidupan ini yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, memang satu hal yang menarik saudaraku, ada banyak orang percaya melakukan berbagai cara untuk mengerti kehendak Allah. Ya, kita ada yang melakukan puasa. Ya, saya puasa Pak, ingin tahu apa kehendak Allah. Ya, saya pun sering melakukannya. Oh, ada yang mungkin menanyakan orang, kira-kira apa kehendak Allah? Oh, ada yang sampai betul-betul doa serius sekali. Bagaimana atau berbagai cara dilakukan
untuk mengerti kehendak Allah. Tapi yang ironis adalah kadang kita katanya mencari kehendak Allah, tetapi kita justru mengabaikan yang kehendak Allah yang jelas-jelas Allah sudah nyatakan. Apa itu diantaranya? Mengenai mengucap syukur, bersyukur, berterima kasih. Saudara, jadi kalau saudara tanya Tuhan itu pengen apa sih? Hari ini ayat ini dengan jelas mengatakan apa? Allah ingin kamu bersyukur. Jadi gak perlu puasa Anda untuk mencari salah satu kehendak Allah bersyukur ini. Allah sudah ngomong. Mengucap syukurlah sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Banyak orang sekali lagi mengabaikan hal-hal yang ini memang kadang-kadang manusia itu pengen yang rahasia-rahasia ya. Ya kalau orang ngomong ya, oh saya pengen gini. Sudah semestinya kalau kita ingin tahu kehendak Allah, Allah sudah ngomong, saya pengen kamu bersyukur, ya udah bersyukur. Ya kan? Kalau ada orang di sekitarmu ya, Anda ingin umpamanya kasih kado apa ya untuk orang tua saya ulang tahun. Padahal setiap hari mama atau papa kalian ngomong, aduh saya tuh pengen gini. Penuhi aja itu. Jangan ditanya-tanya lagi. Pakai detektif lagi, cari-cari ya, kira-kira keinginan orang tua saya apa. Cari detektif, cari-cari keinginan pasangan atau pacar apa ya. Padahal tiap hari udah ngomong. Allah ingin hari ini diingatkan kita, Allah ingin kita bersyukur. Nah saudara, saya hari ini ingin memperhadapkan dua hal. Antara kebiasaan saya dan saudara dan kehendak Allah menyangkut bersyukur ini. Melalui ayat yang pendek ini. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini sebetulnya ayat ini diletakkan atau ada dalam bagian yang oleh LAE disebut satu rangkaian nasihat-nasihat. Ketika saya kemarin berbicara tentang Allah ingin bertumbuh, sama bagiannya. Ketika kita melihat ini saudaraku, sebetulnya ayat 16, 17, 18 menjadi satu rangkaian. Maka ketika kita berbicara konteks mengucap syukur itu juga menyangkut kehidupan kita secara komunitas, menyangkut kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka tidak bisa dipisahkan gereja yang berdoa, gereja yang bersukacita, gereja yang mengucap syukur. Pribadi yang bersukacita, pribadi yang berdoa, pribadi yang mengucap syukur. Tapi hari ini kan kita bicara satu topik saja, mengucap syukur. Saudara, bagian yang pertama kita ingin melihat bahwa orang itu atau kebanyakan orang itu sulit mengucap syukur. Saudara, saya teringat satu ilustrasi. Ini ilustrasi ya kali ini. Saya jarang sih pakai ilustrasi. Ilustrasi maksudnya ilustrasi biasanya saya suka pakai kisah nyata ya. Ini satu ilustrasi. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan ya yang sedang persiapan. Kadang-kadang persiapan khotbah bisa ketiduran juga. Saya juga sih sering kadang-kadang ya ketiduran. Ya karena kadang sampai malam kan. Jadi tidurnya bukan ketiduran di tempat tidur ya, ketiduran gitu ya. Jadi para hamba Tuhan ini mempersiapkan khotbah tentang mengucap syukur. Dia ketiduran. Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Jadi ketika ketiduran dia mimpi, dia dibawa ke surga. Ya. Dibawa ke surga oleh malaikat. Jadi ketika dibawa ke surga, dia lihat oh di surga itu ada begitu banyak ruangan. Nah, pendeta ini, hamba Tuhan ini dibawa ke satu ruangan yang begitu ramai, banyak karyawannya. Ya. Enggak di PHK sih dia kan karena enggak ada Covid sana ya. Jadi banyak karyawannya. Jadi hamba Tuhan itu bertanya,
malaikat, itu ruang apa sih kok ramai kali, orang sibuk kali? Kata malaikat itu, oh itu ruang permohonan. Jadi penerima apa permohonan, jadi itu tempat untuk menampung doa-doa orang katanya. Ramai juga ya. Wah pendeta ini berarti banyak orang berdoa ya. Jadi banyak karyawannya di ruangan itu. Kemudian malaikat ini bawa lagi satu ruangan lagi yang tidak jauh dari situlah. Ini juga ramai juga. Begitu sibuk, ada banyak yang bekerja di situ malaikat-malaikat itu. Jadi hamba Tuhan ini tanya, Kat, malaikat maksudnya, Kat itu ruangan apa? Itu ruangan untuk apa istilahnya menjawab itu, ruang untuk jawab tadi komplainan tadi, doa-doa tadi. Jadi tempat untuk mengirim menjawab doa. Jadi malaikat sibuk menjawab ya. Ada yang menjawab apa gitulah ya. Luar biasa yang ruangan tadi permohonan banyak. Sekarang ruangan delivery untuk mengirim jawaban doa begitu banyak. Kemudian hamba Tuhan ini dibawa lagi. Dia jalan, dibawa terus lihat ruangan. Dia dibawa ke tempat yang jauh sudut gitu ya. Sampai satu tempat ruangan kecil. Gak ada karyawannya. Cuma satu malaikat di situ. Jadi hamba Tuhan ditanya, Kat, Pak malaikat, itu ruangan apa kok sepi banget? Ini. Iya lagian tempatnya jauh banget sih Pak malaikat. Ini ruangan ini menerima ucapan syukur, terima kasih. Ya. Hamba Tuhan ini kaget, kemudian terjaga, ya kan? Ternyata ruangan yang paling sepi itu ruangan untuk menerima ucapan syukur. Jawaban dari orang yang sudah dijawab doanya. Saudara, ilustrasi ini sebenarnya mengingatkan satu kebenaran bahwa manusia itu susah mengucap syukur. Beberapa waktu yang lalu saya katakan gini kan, gak usah kepada Tuhan. Bilang terima kasih aja kepada orang kadang susah sekali. Ngirim proposal cepat. Ya, konfirmasi proposal cepat. Udah diterima belum Bapak Ibu proposalnya? Sudah. Ini sudah dikirim dananya. Datang ngirim ucapan terima kasih. Rusak handphonenya. Ya kan? Pak yang merantau tentunya ya. Udah dikirim belum uang kuliahnya? Udah bayar belum? Cepat itu. Datang bilang terima kasih susah sekali. Saudara, manusia itu paling susah berterima kasih. Bersyukur. Saudara, makanya kebenaran ini saya katakan kenapa manusia susah bersyukur. Pada dasarnya manusia itu orang atau tidak pernah puas terhadap apa yang ada. Ada yang puas sekarang? Ya. Orang waktu masih jomblo, wah kalau udah punya pasangan enak ya. Punya pasangan betul, wah senang sebentar. Aduh cuma punya pasangan gak enak juga. Nikah enak katanya kan, sudah nikah. Oh senang sebentar. Setelah itu, aduh gak enak. Kalau enak punya anak, ya kan? Pokoknya gak cepat puas. Manusia gak puas terhadap apa yang ada padanya. Manusia gak puas terhadap dirinya. Ada yang pernah ngaca? Kok badan gua kayak gini sih? Gak kayak si A. Kok tinggi badan gua segini sih? Gak kayak si B. Manusia gak puas dengan keberadaannya. Manusia gak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya. Gak puas dengan pasangannya. Coba pasanganku si A. Coba suamiku si A. Istriku si B. Wah pasti gak kayak gini hidupku. Ya kan? Gak puas dengan apa? Pekerjaannya. Gak puas dengan apa? Gajinya. Gak puas. Pokoknya gak puas sifat manusia itu. Maka saya gambarkan dalam
Saya ambil gambar di PPT itu kan. Yang naik mobil, lihat mobil kanan, aduh bagus sekali mobil itu ya. Sementara yang di mobil itu pun ngelirik yang sebelahnya. Aduh gajiku gak cukup untuk beli ini. Ketika saya dan saudara juga ada dalam posisi seperti ini, maka apapun yang ada, apapun kondisimu hari ini, seberapapun yang engkau punya, engkau tidak pernah puas. Dan kalau Anda dan saya tidak puas, maka susah bagimu untuk mengucap syukur. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kebanyakan orang sulit bersyukur karena tidak puas. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran bahwa ini hal yang tidak atau jarang disadari. Kalau saya dan saudara tidak mengucap syukur, itu kan berarti kata lainnya apa? Ngeluh kan? Ya hidup kok kayak gini terus sih, susah ya. Kayak ada dulu nyanyian, kalau nyanyian apa namanya itu, nyanyian orang Jawa itu memelas ya. Lagunya gini. Seperti ini ya, seperti ini rasanya jadi orang nggak punya. Ya. Ada orang lagu kita, apalagi kalau lagu Jawa kan sedih ya. Sudah nggak punya nyanyi sedih, kan makin sedih banget ya. Kalau nggak punya senang kan kelihatannya, udah nggak punya sedih. Saudara, kalau kita tidak mengucap syukur itu artinya kita mengeluh, kita komplain. Dan kebenaran yang sering kita lupa, kita tidak pernah sadari bahwa mengeluh atau komplain itu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi bukan hanya kita yang berbohong, bukan hanya kita yang menyangkut masalah mungkin dosa seksual, amoral, bukan hanya karena kita korupsi, mengeluh pun Allah tidak suka. Saudara, di dalam Bilangan 14, saudara bisa melihat di situ cerita tentang pemberontakan orang Israel. Dan kata-kata yang dipakai untuk menyatakan itu adalah mengeluh. Bapak Ibu bisa cek di rumah, Bilangan 14. Cukup panjang itu, saya cuma kutip 29 sampai 30 karena itu menunjukkan hukumannya. Orang Israel ngeluh. Padahal apa yang terjadi? Orang Israel itu dulu di Mesir sebagai budak. Sebagai budak yang betul-betul stateless, gak ada kewarganegaraan, gak punya negara. Sekarang diangkat, dilepaskan, dibebaskan, dibawa oleh Allah, dipelihara, dilindungi, diperlihatkan berbagai macam mujizat. Tapi kita melihat dalam Bilangan 14 itu masih mengeluh. Yang ngeselin itu apa yang dibilang? Kalau gini lebih bagus di Mesir. Kalau saya jadi Allah sudah saya tendang, udah sana ke Mesir, pulang. Ya untung saya nggak Allah ya. Tapi ketika saya membayangkan itu, iya ya. Jadi takut juga saya. Kadang-kadang kita bergumam kan, Tuhan kenapa gini? Aduh, kalau Tuhan kesel gimana ya? Ya saudara, dan hukumannya itu ngeri loh saudaraku. Kita mungkin coba lihat ya di dalam Bilangan itu ya, supaya kita betul-betul mengecek ya. Bilangan 14. Kalau sudah melihat ceritanya itu kan pemberontakan ya. Dan ayat 20 ayat yang ke-29 dikatakan gini. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Perhatikan baik-baik di sini. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Kenapa alasannya? Karena kamu telah bersungut-sungut
kepadaku. Ngeri loh saudaraku. Jadi ternyata kita mengeluh, kita bersungut-sungut, itu gak disukai Tuhan. Ya kalau saya gak suka, saudaraku gak usah peduli lah ya. Sumardi apa pentingnya. Tapi kalau Allah gak suka, ngeri loh saudaraku. Maka saudara selalu belajarlah mencari apa yang disukai Allah. Nah Bapak Ibu yang pernah ikut dalam camp-camp itu, salah satu topik ini pernah dibahas. Iya kan? 10 apa itu yang dari 1 Korintus 10 ayat berapa? 1 sampai 11 kalau nggak salah. Bersungut-sungut itu di situ dijelaskan dalam kalau kita ikut camp-camp itu memberontak istilahnya. Jadi kalau saya dan saudara nggak bisa berterima kasih itu, saya dan saudara ini seolah dianggap atau dikategorikan apa? Orang yang memberontak. Betul kan? Iya. Tapi saya nggak membahas mendalam di sini. Karena saya sedang mau menekankan satu poin saja. Allah ingin Anda bersyukur. Dan kalau tidak bersyukur, ternyata fatal, saudaraku. Saudara, ketika kita berbicara tentang ini, saya kutip dari 1 Korintus juga ayat 10 ayat 10, dikatakan demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka yang tadi yang dibilangan, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saya kadang-kadang juga berpikir ya, ketika saya memikirkan kehidupan saya dulu orang yang paling suka ngeluh, saudara. Ngeluh. Ya tadi karena mungkin dipengaruhi lagu itu ya. Ya, dipengaruhi itu. Mungkin saya nyanyi aja ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian belajar bahasa Jawa ya. Koyo ngene rasane dadi wong orang duwe, mrono mrene tansah diece karo konco kancane, yang artinya beginilah rasanya kalau jadi orang nggak punya. Kesana kesini selalu diledek, dihina, dibully oleh teman sendiri. Kan ngenes saudaraku. Pas nyanyi gitu dompetnya nggak ada isinya, apanya nggak ada, kan makin sedih ya. Saudara, orang saya dulu orang yang paling suka ngeluh. Apapun ngeluh, makanya mukanya muram. Orang yang ngeluh tuh kelihatan keriput, mukanya muram. Nekuk jalannya. Mengeluh. Tapi kemudian saya disadarkan gini. Sumardi, kalau kau ngeluh aja udahlah, nggak usah di bumi ini, susah kali. Kayak gitu ya. Ngomongan tuh kasar gitu bagi saya. Ya kalau memang kau capek kali ya sudahlah, nggak usah ada. Ya juga ya, bersyukurlah. Pernahkah sudah terbayang, oh kenapa begitu susah? Ya udah kalau nggak susah nggak usah hidup aja. Kasarnya gitu. Dan ayat ini sangat keras. Kalau engkau bersungut-sungut, jangan kau bersungut-sungut supaya engkau jangan dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi poin pertama ini saudaraku, sikap kita sebagian besar. Kita tidak suka bersyukur. Tapi poin pertama ini juga mengajarkan kita. Allah nggak suka itu. Allah benci. Dan ngeri dampaknya. Karena malaikat maut yang akan membinasakan kita. Jadi Bapak Ibu, itu kebanyakan orang. Nah, yang kedua, kita ingin belajar apa yang Allah inginkan. Allah ingin saya dan saudara bersyukur. Allah ingin saya dan saudara itu enggak menggerutu. Allah ingin saya dan saudara itu betul-betul percaya kepadanya. Maka sekali lagi kalau kita baca di sana tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Jadi yang kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas-jelas itu, bersyukurlah. Ya. Maka saudara, pujian di gereja itu sangat luar biasa ya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, ya kan? Macam-macam kan? Segala puji syukur. Cari lagu begitu banyak tentang bersyukur. Kenapa? Karena memang Allah ingin kita bersyukur. Sekarang pertanyaan kita, kenapa sih Allah ingin kita bersyukur? Saudara, ternyata ketika kita berbicara tentang bersyukur, saya dan saudara mengucap syukur, itu berarti saya dan saudara membuktikan bahwa saya dan saudara percaya kepada Allah. Jadi ucapan syukur itu bentuk iman kita. Iman kita kepada Allah. Bukan hanya iman cuma sekedar percaya, tetapi apa? Mempercayakan diri. Ini berserah kepada Allah yang baik. Saudara, maka sebenarnya tidak berlebihan kalau Tuhan Yesus sering mengajar kita melalui anak-anak. Anak-anak itu selalu merasa nyaman di dekat orang tuanya. Pak, anak saya enggak, ya itu orang tuanya aja masalah ya. Kalau anak-anak itu merasa nyaman, kenapa? Karena dia percaya orang tuanya. Iya kan? Jadi kalau anak-anak saya ditanyakan, kamu nanti gimana? Oh, dengan percayanya, Pak, saya pengen sekolah ke luar negeri. Dia percaya sekali ya. Luar negeri pakai apa? Timur-timur itu ya. Dia begitu percaya loh saudaraku. Oh, Pak, Papa rich ya. Rich kan. Percaya saudaraku. Nah, kalau saya dan saudara percaya kepada Allah, itu Anda senang, bersyukur. Karena Allah, Dia layak, Dia pantas, dan Dia seharusnya memang Anda percaya. Jadi saudara, omong kosong kalau kita berbicara gini, ya, saya percaya kepada Tuhan, tapi ngeluh aja tiap hari. Maka saya pernah ambil ceritanya istrinya Martin Luther kan, beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba istri Martin Luther, si Monica, pakai kerudung, pakai baju duka. Si Martin Luther bilang, emang siapa yang meninggal? Gitu ya. Istrinya bilang, loh, bukannya Tuhanmu meninggal? Ah, kenapa kamu gitu? Kata Martin Luther kan, lah kamu kelihatan murung sekali. Jadi saudara, ternyata mengucap syukur itu bukti dari iman kita. Ya, saudara, suatu ketika, ya sebenarnya sering terjadi. Kalau kita orang tua sering bawa anak-anak kemana-mana ya. Anak-anak pernah ragu enggak? Percaya aja itu anak-anak itu. Happy ya, happy ya. Ayo anak-anak makan, mau milihnya pun yang mahal-mahal ya. Bapaknya yang ketar-ketir kan. Kenapa? Anak-anak percaya sama bapaknya. Sama maksudnya orang tua, sama orang tua. Jadi bersyukur itu bukti dari iman kita. Dan bersyukur itu juga berarti berserah kepada Tuhan. Nah saudara, kalau tadi kita berbicara tentang mengucap syukur, itu berarti bukti iman. Mengucap syukur atau bersyukur juga berarti membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan menerima apa saja yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Baik buruk maupun baik. Makanya saya sengaja pilih gambar Ayub.
Jadi kalau di dalam bilangan tadi, orang yang tidak bersyukur itu artinya memberontak. Enggak percaya kepada Tuhan itu memberontak, toh? Kalau kita berbicara legal. Tapi di dalam Ayub ini, istilah yang saya juga sering sebut. Karena Ayub 2 ayat 10 katakan apa? Dia bilang sama istrinya. Karena istrinya marah sama Ayub. Sudahlah Ayub, udahlah kutuki Tuhanmu dan mati. Pertanyaan, masihkah kau percaya kepada Tuhanmu? Udahlah sekarang kutuki Tuhanmu, matilah. Tapi jawaban Ayub ini saya tidak pernah lupa. Dia bilang ini, engkau bicara seperti wanita gila, perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk? Saudara bersyukur itu artinya saya dan saudara sungguh-sungguh percaya akan kebaikan Allah di tengah-tengah situasi buruk sekalipun. Maka apa berarti di sini definisi orang yang tidak bersyukur? Kalau di dalam bilangan 14 itu tidak bersyukur berarti memberontak. Di dalam Ayub 2 ayat 10 ini tidak bersyukur itu sama dengan gila. Jadi gila dong gua Pak. Ya, lihat sendiri sajalah. Tidak bersyukur berarti kita gila. Hanya mau terima yang baik saja. Sudah ketika saya mempersiapkan renungan ini, khotbah ini, saya semakin Tuhan ampuni saya. Ternyata sekalipun saya sudah hilang yang dulu suka mengeluh itu, tapi sering masih ada. Ketika mengalami situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Bersyukur berarti mempercayakan diri. Bersyukur berarti percaya bahwa Tuhan itu baik. Itu makanya Allah ingin saya dan saudara bersyukur. Saudara, saya tidak tahu. Mungkin hari-hari ini saudara mengeluh. Saudara menggerutu. Mungkin menyangkut pasangan hidup Anda, suami atau istri Anda. Mungkin menyangkut tentang anak-anak Anda yang susah diarahkan. Mungkin menyangkut dengan teman-teman bagi mereka yang belum menikah. Pasangannya atau teman dekatnya bagi mereka yang belum menikah. Menyangkut pekerjaannya, menyangkut kesehatan terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Menyangkut hal-hal yang lain. Menyangkut masalah ekonomi. Menyangkut masalah sosial, menyangkut masalah yang masih banyak lagi. Saya tidak tahu apa yang membuat engkau menggerutu belakangan ini. Apa yang engkau membuat engkau bersungut-sungut belakangan ini. Tapi berita hari ini cuma satu poin. Allah ingin Anda bersyukur. Itu sebabnya hentikanlah semua yang kita keluhkan. Dan saya mengajak kita, Jemaat GMI Jakarta Pusat atau siapa saja yang ikut ibadah live streaming ini. Mulailah kita bersyukur. Lihat apa yang ada padamu. Lihat apa yang Tuhan izinkan terjadi padamu. Lihat bahwa engkau hari ini sudah masih ada. Lihat bahwa Tuhan hari ini masih pelihara kamu. Lihat. Dan belajarlah mengucap syukur. Sudah ada satu lagu yang sangat sederhana. Tapi kalau dinyanyikan tuh indah sekali sebetulnya. Saudaraku. Jadi lagu ini seperti ini. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dulu kalau kami nyanyi seringkali nyanyi buat kanon. Yang satu nyanyi bersyukur kepada Tuhan, yang mulai lagi yang lain. Kalau ini dinyanyikan terus dan banyak kelompok, itu lagu itu indah sekali. Karena orang lain yang bilang bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Yang lain bilang apa? Sebab Ia baik. Ini karena live streaming ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa praktek di rumah. Mungkin mulai dari Bapak, nanti lanjutkan Ibu. Atau dari opung, lanjutkan anak-anak, cucu. Ya, lagunya sederhana. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Biar bisa yang di rumah ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Harapan saya ketika kita menyanyikan bersama, itu nyanyian yang indah sekali. Saudara, sebagai satu hal yang terakhir yang kita patut renungkan, ternyata mengucap syukur itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan hanya anak-anak Allah, tetapi anak-anak Allah yang dewasa, yang mengerti kehendak Allah. Saudara, apa salah satu beda anak-anak dan orang dewasa? Salah satu bedanya adalah anak-anak kalau nggak diajari nggak bisa berterima kasih. Tapi orang tua, orang dewasa, tanpa diajari, dia bisa bersyukur, berterima kasih. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, ampuni kami. Kalau kami apalagi dalam masa-masa pandemi ini, kami sering mengeluh, kami sering menggerutu. Tapi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan ingin kami bersyukur. Kehendak Tuhan kepada kami semuanya adalah bersyukur. Tuhan biarkan kami semua yang ada, yang bergabung dalam ibadah live streaming ini, apapun kondisi keadaan kami, termasuk kami yang sedang sakit, termasuk kami yang sedang memiliki pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah apapun juga. Biarkan kami taat akan firman-Mu ini, dan kami melakukan kehendak-Mu, mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Allah baik, maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik. Kami ingin mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah kebaikan-Mu ini. Berkati dan pimpinlah setiap jemaat-jemaat-Mu, supaya kami semua menjadi orang-orang yang sungguh percaya sebagai anak-anak Allah yang dewasa, dan boleh mengatakan bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kami tinggikan melalui setiap ucapan syukur kami dalam kehidupan kami. Dan biarkan orang-orang lain di sekeliling kami yang belum percaya kepadamu melihat betapa Tuhan baik melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.